Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah pagi hari ini Nabila Sofia bisa menyapa Anda di program Wira Usaha. Setiap hari Senin kita akan berbincang dengan para wirausahawan yang ada di Indonesia, tentunya yang akan menjadi inspirasi untuk kita dan juga berbagi pengalaman bagaimana seluk-beluk berwirausaha. Kali ini seperti di video tadi yang sudah diputarkan, kita akan berbincang dengan owner dari tadi tulisannya he ya, tapi katanya sih warung makan lah. Ini yang benar he atau warung makan? Nanti langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini ada Bapak Untung Dwi Hartanto. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti berdiskusi lebih lanjut ataupun menanyakan sesuatu, bisa di line telepon 02716793000. SMS WA 0811112553.000. Baik, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggilnya Pak Untung ya? Iya. Ya, seperti nama warung hiknya nih. Iya. Nah, ini di awal saya penasaran juga. Ini sebenarnya warung makan atau he gitu, Pak? Karena kalau dilihat biasanya he itu kan apa ya? Istilahnya warung tenda kecil, kemudian digerobak begitu. Nah ini tadi kok sudah mirip apa ya? Kalau orang Solo bilang itu pokwenan gitu, kayak warung banyak. Tadi saya lihat sayurnya banyak gitu, besar dan porsinya juga masaknya sepertinya partai besar juga begitu. Bisa diceritakan ini, Pak? Iya. Itu awalnya tahun 2005 saya mulai berusaha itu berawal dari angkringan tuh, warung yang pakai tenda itu. Oh begitu, memang pakai itu ya, awalnya awalnya. ya? Terus selama 2 tahun tuh saya nambah soto. Oh angkringan terus kemudian soto gitu ya? Terus berjalan terus nambah gitu, dan akhirnya pindah di sebelah selatan warung yang pertama itu, terus jadi warung pokwe. Oh jadi pokwe itu tadi ya, bener ya pokwe. Kalau pemirsa masih asing dengan kata-kata pokwe itu singkatan ya Pak ya, jipok dewe atau ambil sendiri. Jadi memang bener ya, sekarang konsepnya itu pokwe tadi ya, ambil sendiri. Oh begitu. Itu sejak kapan Pak beralih menjadi komplit seperti tadi? Ada soto, ada segala macam jenis sayur ada begitu? Itu dari 2009 ya. 2009 ya? Itu karena unik itu Mbak. Jadi di warung yang lama itu kan mengganggu perjalanan. Terus oh gitu. Waktu itu kan ada dari Satpol itu kan suruh pindah, nah, itu kan suruh pindah dewe apa dipindah kayak gitu. Oh gitu. Dengan itu terus terinspirasi menjadi warung pokwe itu. Oh malahan ya, malah jadi warung pokwe. Dan kalau tadinya istilahnya angkringan ya, atau he, ini kan biasanya bukanya sore ya Pak ya. Kalau di warungnya Pak Untung ini bukanya jam berapa? Untuk bukanya setiap hari itu jam 8 sampai jam 12 malam. Sampai jam 2 shift ya. Oh, jadi 2 shift? Iya. Oh, begitu. Jadi tidak hanya sore ya, berarti mulai pagi jam 8 sampai jam 12 malam? Iya, jam 12 malam. Jam 12 malam. Dan ini pun tadi sejak 2019. Saya lihat tadi sepertinya ada 2 warung ya Pak ya? Ini satu tempat atau beda tempat? Beda tempat. Oh beda tempat. Beda tempat. Yang satu di mana? Yang satu di mana ini Pak? Yang satu di selatan POM Cawas, yang tepatnya di Desa Gadak, Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Klaten. Ya. Deket POM ini ya? Iya. Oh deket POM. Selatan POM. POM Cawas? Iya POM Cawas. Cuma ada satu itu POM-nya. Oh ya, deket POM Cawas. Ini yang cabang utama? Iya, yang pertama. Oh, yang pertama. Yang pertama di Cawas ini. Kemudian yang kedua? Yang kedua di Mlese, ya masih Cawas juga. Ya, Mlese Cawas. Mlese Cawas. Ini yang cabangnya ya, Pak ya? Iya.
Blese Cawas ini pasnya di mana ini ancer-ancernya, Pak? Jalan Pedan Cawas, kilometer 4. Kilometer 4 ya. Ya. Nah, ini barangkali Anda yang melintas di Pedan Cawas ini berarti di apa namanya? Jalan Solo Jogja bukan, Pak? Bukan. Oh, bukan. Masih masuk ya berarti? Masuk, iya masuk. Masih dalam masuk. kabupaten. Oh, masuk kabupaten. Ya. Nanti barangkali Anda melintas nanti bisa mampir nih di warung He-nya. Namanya apa ini, Pak? Warung He atau Warung He Pak Untung. Oh, warung He ya. Bukan warung makan tapi warung He nih. Warung Masih He pakai, Pak Untung. ya, nama yang lama. Pakai nama yang lama karena mungkin brandingnya sudah di masyarakat kenalnya warung He Pak Untung gitu ya. Iya. Iya. Dan saya lihat tadi bikin kardus-kardus itu apa juga menerima pesanan, Pak, Ya, berarti? menerima pesanan juga. Ada minimalnya? Maksudnya, Minimal pesan berapa begitu? oh enggak, berapa aja pesanan diterima. Oh, gitu. begitu ya. Dan ini kalau pesen hamin berapa, Pak? Kurang 1 hari udah bisa, Pak. Hamin 1 Ya. bisa ya. Kalau dadakan gitu bisa nggak? Saya minta dibuatkan nasi kotak langsung atau nasi bungkus langsung gitu, bisa nggak, Pak? Asal ada waktu 1 jam atau 2 jam bisa, Pak. Berarti on the spot juga bisa ya. Saat itu butuh barangkali ada teman-teman ataupun ada acara mendadak itu bisa juga ya, Pak ya. Dan tadi saya lihat juga ayamnya besar-besar sekali ya, digorengnya banyak begitu. Kemudian mungkin bisa disampaikan, Pak, variasi menu yang ada di sana. Tadi awalnya dari angkringan. Kalau angkringan itu identik dengan nasi-nasi bungkus kecil seperti nasi kucing. Kalau nasi kucing itu nasi bandeng ya, bukan nasi kucing. Nasi bandeng, kemudian ada goreng-gorengan, ada sate apa ya? Itu biasanya kalau di angkringan seperti itu. Dan Pak Untung tadi menambah dengan soto. Nah, kalau di warung He-nya ini apa saja ini, Pak? Yang dijual tuh macam-macam sayur. Semua sayur, ya, tumis-tumis sayur, gitu ya? oseng ada, sayur bobor, sayur bening, Sop. soto, pokoknya 42 macam. Oh, 42 pilihan, macam. ya. Setiap hari itu, Pak? Ya, insya Allah setiap hari ada. Setiap hari masak 42 macam. Dan porsinya besar tadi. Banyak wadah-wadah stainlessnya berjajar rapi gitu. Orang kalau lihat udah seneng, wah ini sayurnya seger-seger gitu ya. Kemudian tadi sambelnya juga nggak kira-kira ya. Banyak sekali bikinnya ya, Pak ya. Memang sehari bikinnya sebanyak itu, Pak? Iya, rata-rata segitu. Rata-rata segitu. Baik, ini tadi 2005 memulai bisnis angkringan atau di bidang kuliner. Ini memang awalnya Pak Untung bisnisnya di bidang kuliner atau bagaimana, Pak? Oh, itu bukan, malahan waktu itu saya kan tambal ban itu, Mbak. Oh, gitu. Terus tiap hari itu nambal ban itu dapat 2, 3. Padahal saya kan udah mencukupi punya istri. Ya nggak cukup, terus Oh, begitu. punya inisiatif, wah nek buka angkringan gimana ya, terus nyoba tanya-tanya di tukang gerobak itu, terus dapat. Nah, setelah itu mencoba buka warung itu. Ya. Oh ya, jadi awalnya memang karena inisiatif ya, Pak ya. Iya. Dan saya yakin di awal Bapak belajar dari awal ini ya, karena awalnya Bapak usahanya adalah tambal ban gitu. Susah enggak, Pak, belajarnya? Ya gampang, Pak. Oh, gampang ya. Kebetulan saudara itu juga jualan itu. Jadi teorinya dikasih teorinya, atau prakteknya sendiri. Karena kadang teori pun beda dengan praktek ya, Pak ya. Kadang teorinya ternyata di lapangan seperti apa kan kita nggak tahu juga gitu. Nah, ini sudah ada 2 tempat, berarti ada karyawan dong, Pak. Ini banyak sekali karyawan yang dipekerjakan di sana. Ada berapa, Pak, karyawannya? Untuk yang di warung yang pertama itu 6 orang. 6? Yang warung yang satunya itu baru 1 orang. Karena masaknya kan di warung yang pertama, terus diantar. Iya, diantar. Oh ya, berarti ada 7 karyawan ya? Iya. Ada 7 karyawan dan Bapak masih terjun langsung?
Masih. Masih masih memantau juga ya Iya. Pak ya, untuk bisnis yang di warung makan tadi. Iya. Nah, ini tadi tentunya di awal Bapak belajar dari saudara, kemudian diaplikasikan langsung di warung Bapak. Ada tidak Pak istilahnya pengalaman yang sampai sekarang ini membekas di ingatan Pak Untung? Iya. Ada waktu itu kan ada orang pesen gitu ya. Nah, saya itu memahami kata-katanya Kamis malih ya, ternyata Kamis seharinya saya memahaminya itu. Itu pesannya hari Rabu misalnya Ya gitu ya? Rabu lah, terus besok Kamis lagi gitu. Nah, Oh, ternyata Rabu pesen. iya. Nah, Kamis itu setahu saya Jumatnya. Itu Oh, wah bingung banget itu. hmm, Tapi ya teratasi teratasi ya. ya. Jadi istilahnya miskomunikasi tadi. Iya. Miskomunikasi Iya. pesen hari pesennya, Iya, iya. jam pesennya juga. Nah, ini pengalaman Pak Untung tadi. Iya. Mungkin di awal-awal ya Pak ya. Jadi masih apa ya? Mungkin banyak sekali yang Iya. harus diurusi. Jadi Iya, belum. apa ya? Jadi miskomunikasi tadi. Iya, iya. Tapi bisa teratasi gitu. Bisa teratasi, alhamdulillah. Bisa teratasi. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana komentar pelanggan? Apakah ada pelanggan yang dari sejak dulu di angkringan sampai sekarang masih ke warung Pak Untung gitu? Masih Mbak, Masih. ada juga itu tiap hari. Tapi beliau menunya tiap hari ganti. Oh, dicoba 42 tadi Iya. diratain gitu ya. Iya. Ya, jadi memang ada loyal customer di sana. Iya. Nah, di awal Pak, ini biasanya kan ada istilahnya apa ya, promosi gitu ya. Pak Untung ini promosinya lewat apa ini? Cuma nggak tapi cuma teman-teman gitu. Teman di SMS saya jualan Oh gitu. waktu itu. Terus kemudian getok tular gitu Iya, ya. gitu, tular. Karena walaupun istilahnya di pinggir jalan ya, kalau belum kenal gitu kan terkadang mau mampir juga apa ya, maju mundur gitu. Kalau sudah kenal kan biasanya balik lagi gitu ya Pak ya. Ya itu tadi pengalaman dari Pak Untung. Kemudian kan di awal menunya angkringan, kemudian Bapak nambah soto. Nah, sekarang ini ada 42 jenis masakan di sana. Iya. Nah, ini memang resep dari coba-coba atau memang istilahnya permintaan pelanggan gitu, Pak? Ya permintaan pelanggan kan kadang kok nggak ada terancam, Oh, kok nggak gitu, ada bikin. bikin. Terus kadang lihat apa yang menarik itu istilahnya bikin gitu. Jadi Tapi selama ini yang istilahnya menjadi koki itu siapa Pak? yang masak istri saya. Oh, istrinya. Berarti berdua ya dengan istri Iya, ini mengelola warung makan Hik tadi. Iya. Jadi kalau ada request, Pak kok nggak ada ini? Besok dibikinin gitu ya? Iya, biasanya gitu. Oh begitu, sampai sekarang mencapai 40, berapa tadi Pak? 42 ya? macam. 42 macam makanan. Kemudian untuk minuman Pak, minuman apa saja ini? Minuman cuma es teh, es jeruk, Teh. jahe, Oh, jahe kopi, gitu ya. dan yang instan-instan Oh itu. ya, jadi bervariasi juga. Iya. Kalau makan di warung Hiknya Pak Untung, tetap nyebutnya warung Hik ya Pak? Iya. Karena namanya warung Hik bukan warung makan gitu. Ya, yang masak ibu, kemudian bapak juga masih terjun di sana. Iya, masih. Nah, sehari kira-kira untuk apa namanya? Seperti beras, ini kan berarti nasi ya Pak? Iya, nasi, beras itu boleh tahu habis berapa banyak? Sekitar 20 sampai 25 kilo. Satu karung ya sehari? Iya. Sehari satu karung, wah banyak sekali Pak. Kalau masak dikit aja beras itu kan jadinya banyak. Iya. Kalau porsi keluarga berarti memang butuh banyak sekali dan saya lihat tadi laris ya Pak ya? Banyak pelanggan yang datang. Nah, mungkin ada tips Pak supaya pelanggan itu terus datang begitu. Iya, itu untuk
rasa dan harus dijaga terus ya, dan insya Allah harga juga harga ya. Harga ekonomis lah. Harga ekonomis gitu ya. Harga ramah di kantong gitu ya. Lidahnya yang enak tadi dijaga terus. Ini tips dari Pak Untung. Dan barangkali ada yang ingin bertanya, berdiskusi ataupun ingin tertarik bisnis yang sama dengan Pak Untung, nanti bisa ngobrol bersama di sini di line telepon 02716793000, SMS WA 08112553000. Kita jeda sejenak, selepas pesan-pesan pariwara berikut ini tetap bersama kami. Baik saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di program Wira Usaha. Kali ini kita bersama dengan Bapak Untung Dwi Hartanto, owner dari warung makan Pak Untung yang ada di Cawas. Ya, Pak Untung, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana awalnya, kemudian perjalanannya sampai sekarang dari menjadi istilahnya dari angkringan ya, dari angkringan jadi warung makan sebenarnya. Jadi tetap warung namanya. Ya, ini ada pertanyaan Pak Untung. Pak Untung, saya dari mana ini? Oh, dari Lampung. Saya pengen usaha seperti Pak Untung. Modal apa saja yang diperlukan, Pak? Apakah cukup modal kecil ataupun barangnya harus dimasak sendiri semua? Bagaimana kalau menerima titipan? Ini ada saran dari Pak Untung, bagusnya yang seperti apa? Begitu. Ya. Untuk awal itu, kalau sekedar warung itu nggak besar, paling 200.000 itu udah 200.000 jalan modal untuk ya? warung Oh ya, angkringan tadi ya? Ya, apalagi kalau titipan-titipan itu biasanya kan warung itu nasi kucing dan itu ada yang menyetor gitu. Itu kan lebih enak lagi sebenarnya jadi kalau sedia untuk, tempat gitu. Ya, begini tuh. Jadi modalnya tidak terlalu besar tadi ya. Dan tadi apa saja yang perlu dipersiapkan begitu, Pak? Untuk warung itu ya ceret dan itu nggak perlu gerobak kalau untuk memulai usaha baru yang kecil itu nggak perlu. Cuma meja terus dikasih ditata rapi gitu mungkin udah bisa jalan. Sudah bisa jalan ya untuk awalnya. Untuk awal tuh. Ya, baik. Ada pertanyaan kembali dari Ibu Sri di Sragen. Bapak mau tanya, untuk usahanya itu makanannya semua dimasak sendiri atau ada yang titipan? Karena beberapa teman saya yang buka angkringan juga banyak sekali titipan di sana. Jadi saya tidak tahu itu kehalalannya bagaimana, termasuk seperti sate jeroan, kemudian uritan dan lain sebagainya, sate usus dan lain sebagainya. Ini apakah di tempat Pak Untung ini memasak sendiri semua begitu? Untuk semuanya termasuk sate, jeroan dan ayam-ayam itu saya mengambil dari warga yang dan tahu berarti asal masak sendiri usulnya ya? Oh, semuanya maksudnya mentahnya sendiri. dari warga MTA gitu ya? Dan tahu prosesnya penyembelihannya. Semuanya masak sendiri. Ya, semuanya masak sendiri di tempatnya Pak Untung ya, di warung nya Pak Untung ini semuanya masak sendiri, termasuk tambahannya tadi ya, seperti sate-sate biasanya, sate jeroan dan teman-temannya uritan begitu, masak sendiri. Semuanya. Jadi semuanya masak sate, sendiri. Udang, sate segala itu semuanya bikin sendiri. Wah, saya bisa membayangkan setiap hari repot sekali. Saya masak 3 menu aja sudah begitu repotnya gitu ya, Pak ya. Ya, baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti di
Karanganyar. Pertanyaannya, Bapak bagaimana mensiasati jumlah kapasitas masaknya? Kalau sisa ini apakah dihangatkan kemudian bisa dihangatkan kembali atau besoknya masak lagi, Pak? Begitu. Untuk itu supaya kalau pengalaman saya kebetulan habis terus. Oh jadi, begitu. Jadi pengalamannya Pak Untung itu sejak 2005 habis terus. Paling bisa dikit kan enggak terus untuk menjaga kualitas. Gimana Pak? Jangan sampai masakan yang masih terus dijual lagi kan untuk kurang bagus lah. Oh gitu. Berarti setiap hari baru ini masakannya. Setiap hari baru, insya Allah di baru. rumah di warung makannya Pak Untung ini setiap hari sayur-sayurnya baru semua. Baru semua ya. Oh ya, karena pengalaman dari 2005 mulai usaha kuliner ini Pak Untung biasanya habis ya Pak? Biasanya habis. Biasanya habis. Jadi kalau jam 12 itu mesti habisnya atau sebelumnya bisa sudah habis gitu Pak? Itu kan gini Mbak, jadi buka jam 8, itu nanti jam 12 atau jam 2 itu kalau udah habis, bikin lagi. Masak lagi? Ya, oh jadi, berarti sehari masak berapa kali Pak? Jadi masaknya nggak banyak, terlalu banyak sekali ya, dikira-kira nanti jam 2 kalau habis masak lagi. Begitu sampai nanti tutup masak. Gitu. Oh ya, jadi begitu ya triknya. Ada penelpon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Bapak Farijan dari Lampung Pringsewu. Oh ya, dari Pringsewu, Pak Paijan ya, silahkan. Ini Pak Untung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya solusi kan, kami juga buka usaha di Pasar Gading itu. Nyewa itu tempat itu 8 juta satu tahun. Dan sudah berjalan 3 bulan ini, kayaknya pelanggan kok kurang begitu rame gitu. Paling sehari itu pemasukan 300.000. Jadi yang kami jual itu hanya 3 macam, yaitu bakso sama soto sama makan-makanan itulah banyak bakwan. Jadi apa saja yang berapa macam yang bisa dijual untuk supaya rame gitu, Pak. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Pelanggannya gitu. Ya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini minta tips Pak Untung, apa saja mungkin bisa usulan varian menu tadi di Lampung tadi ada 3 ya, bakso, kemudian soto dan juga makanan apa tadi kurang jelas satunya. Mungkin ada usulan ini Pak Untung supaya menarik pembeli. Itu Pak, jadi kita bikin, kalau awal-awal itu kita bikin harga itu yang sangat ekonomis, jadi kita nggak perlu menuntut hasil yang banyak dulu. Oh gitu. Nah, jadi kita bikin harga yang pokoknya jalan dulu aja, mungkin itu yang bisa. Terus masalah menu itu belum perlu ditambahin nggak apa-apa. Tadi intinya kita mencari pelanggan dulu, jadi harga promo ya, harga promo dulu. Harga promo, bikin promo gitu ya Pak Untung ya. Jadi istilahnya harganya. Nah ini kalau mungkin di Jawa dan di Lampung itu kan mungkin range harganya berbeda gitu ya Pak. Nah ini caranya, cara untuk menentukan kalau di tempat saya itu murah, termasuk murah begitu. Ini survei, tanya-tanya ke kanan kiri atau bagaimana Pak? Ya kita mencoba warung sana itu perlu sebagai pengusaha itu berarti jajan perlu. Di warung tetangga. Iya. Jajan di warung tetangga gitu ya, tahu nanti harganya mungkin rasanya seperti apa begitu. Jadi istilahnya apa ya Pak, wisata kuliner
untuk bisa menentukan harga, kemudian persaingan seperti apa, harga yang bersaing itu berapa, begitu ya. Begitu Pak Ijan yang ada di Lampung, semoga bisa menjawab dan nanti bisa laris seperti yang ada di warungnya Pak Untung. Mungkin ada yang bisa ditambahi Pak dari tipsnya? Itu untuk rasa itu kita utamakan. Yang penting itu rasa, terus harga itu sangat pembeli itu sangat pengaruh untuk harga kalau di Jawa. Ya, nah kalau harga nih Pak, kalau boleh tahu di warung hiknya Pak Untung ini kisaran harga mulai dari berapa? Kalau misalkan saya makan lengkap nih, makan ada sayur, ada lauk, ada minum, begitu kisaran berapa Pak? Ya untuk lauk, pakai lauk satu paket itu pakai ayam atau pakai lele atau pakai patin telur, itu ikan ya berarti? Pakai ikan itu 11.000. Sudah sama minum? Ya, 11.000 sama minum. Ya. Ini tadi Pok Wei berarti ngambil sendiri ya? Ya. Jadi nasinya bisa banyak. Jadi nasi sayur lauk, lauk hewani tadi sama minum itu kisaran di 11.000 ya? 11.000 itu yang lauk hewani. Jadi kalau cuma pakai tempe 2 gitu berapa Pak? Untuk pakai tempe itu cuma 7.500 tuh. 7.500 sudah sama minum. Ya. Ya, memang harganya sangat murah sekali. Istilahnya apa ya? Ekonomis gitu ya Pak ya. Ekonomis, ramah di kantong mungkin. Nah ini awalnya Pak Untung juga survei seperti itu di sekitaran wilayah yang jualannya Pak Untung atau memang dihitung sendiri? Oh nanti jualnya sekian begitu? Ya awalnya dihitung Mbak. Oh dihitung. Terus survei, oh ternyata masih rendah gitu loh. Oh begitu, awalnya dihitung ternyata ketika survei oh sudah murah gitu. Sudah murah. Ya itu tadi tips dari Pak Untung di awal. Mungkin untung tidak terlalu banyak tetapi bisa jalan dulu tadi bisa jalan dulu. Sudah buktinya Pak Untung dari 2005 sampai sekarang, wah sudah lama sekali ya Pak. Berarti kisaran 15 tahun loh Pak usaha kuliner di tengah gempuran kuliner yang begitu gencarnya ya. Varian makanan, varian warung dan lain sebagainya. Apa tips dari Pak Untung bisa bertahan dari 2005 sampai sekarang? Dan menurut saya ini berkembang ya, karena awalnya dari yang kecil menjadi besar begitu. Ya itu tepatnya saya itu menjaga soal rasa, soal harga dan pelayanan insya Allah selalu dijaga gitu. Rasa, harga dan juga pelayanan ya. Ini dijaga 3 ini supaya laris terus dan usahanya maju. Nah tadi barangkali Anda yang di rumah ingin memulai bisnis kuliner seperti Pak Untung, seperti Pak Untung yang awalnya angkringan di 2005, tapi ini pergerakannya cepat sekali Pak. 2005, 2007, kemudian 2009 sudah mulai buka warung makan sampai sekarang. 15 tahun bergelut di dunia kuliner dan sekarang punya 7 karyawan. Anda yang melintas di area Cawas ini bisa mampir. Tadi pertama di mana Pak? Di dekat pom bensin Cawas. Di selatan pom bensin Cawas. Pasnya di Desa Gadak, Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Yang satunya, yang cabang satunya? Yang satunya di daerah Mlese, yaitu Jalan Wedan Cawas, kilometer 4, tepatnya di Desa Mlese, Kecamatan Cawas juga. Ya, Mlese, kilometer Jalan Wedan Cawas, kilometer 4. Anda yang melintas di area Cawas dan sekitarnya bisa mampir ke warung hiknya Pak Untung. Nah Pak, kalau pesen via telepon bisa nggak ini? Bisa. Pakai DP dulu nggak? Enggak biasanya. Oh enggak ya? Oh enggak. Nah kalau lewat telepon bisa menghubungi siapa? Nomornya berapa? Untuk lewat telepon biasanya nomornya 085 86 79 70 159. Ya, ini dengan Bapak Untung sendiri? Iya, ya. Sendiri. Anda nanti kalau di kisaran Cawas pengen pesen
tadi seperti nasi kotak ya? Iya, bisa. Nasi kotak itu mulai berapa Pak harganya? Untuk nasi kotak dari 10.000, 10.000. ada 15.000, ada. Ya, tinggal mintanya. Pokoknya tinggal mintanya gimana. Ya. Nanti bisa menghubungi Pak Untung, nomor teleponnya di 085 867 970 159. Saya ulangi bagi Anda yang barangkali ingin pesan nasi kotak ataupun dalam jumlah besar, ini di warung Hiknya Pak Untung juga melayani. Nomor teleponnya 085 867 970 159. Ya, ini tadi buka jam 8 ya Pak ya? Ya. Berarti masak mulai jam berapa Pak? Masak itu mulai 5:30 itu udah. Setengah 6 ya, berarti habis subuh itu sudah ancang-ancang. Berarti belanjanya sebelumnya dong Pak ini? Belanjanya sebelum subuh. Oh, sebelum subuh? Ya. Sebelum subuh sudah belanja. Nah, ini perlu dicontoh juga. Ini mungkin salah satu tips juga bahwa bangun pagi-pagi ini membuka rezeki gitu ya Pak ya. Sebelum subuh pun berarti bahan-bahan yang ada di warung makannya Pak Untung ini fresh semua? Insya Allah. Setiap hari belanja sebelum subuh, kemudian baru diracik. Kan yang lama itu biasanya racik-racik gitu ya Pak, yang ngupas bawang, potong ini itu dan segala macam. 5:30 pagi mulai. Ya, itu kan gini Mbak, tadi prosesnya sekarang itu belanja, ya diracik-racik buat besok, masaknya besok gitu loh. Oh, jadi persiapan kalau dadakan ya nggak bisa ya. Tetapi tetap tadi Pak Untung menjaga kualitas makanan yang dijual dan insya Allah dijamin halal ya Pak ya. Insya Allah. Karena Pak Untung mengambil yang seperti ayam itu kan yang sembelihan itu dari warga dan tahu ini Pak Untung, jadi dari proses penyembelihannya seperti apa. Jadi kalau tanya enggak apa-apa ya, misal Pak ini halal atau enggak? Oh insya Allah iya gitu ya, jadi mantep gitu ya. Anda bisa mampir di warung Hiknya Pak Untung, warung Hik 234 di Cawas. Ada 2 cabang tadi, satu di dekat pom bensin Cawas, satunya di Jalan Pedan Cawas kilometer 4, dan untuk pemesanan bisa di nomor 085 867 970 159. Nah Pak, ini ternyata waktunya sudah mau habis ini. Mungkin di akhir ini ada mungkin yang bisa disampaikan atau mungkin tips-tips yang bisa diberikan oleh Pak Untung supaya pemirsa di rumah yang ingin memulai atau sedang berbisnis ini punya semangat seperti Pak Untung. Nah, 15 tahun bergelut di dunia kuliner dan berkembang sampai sekarang. Silakan Pak Untung. Intinya jangan takut untuk mencoba, karena semua itu harus dicoba dulu dan harus dijalani. Kalau nggak dijalani, takut-takut kan usaha itu nggak bakalan maju. Oh gitu. Jangan takut ya. Usaha dulu. Kalau gagal ya nanti coba lagi. Pokoknya jangan takut, ini tips dari Pak Untung ya. Baik, terima kasih Pak Untung untuk ilmunya yang sudah dibagi sharing hari ini. Semoga kedepannya semakin berkembang warung Hiknya Pak Untung dan berkah tentunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan owner warung Hik 234 Pak Untung yang ada di Cawas, Klaten. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, Nabila Sofia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.